Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, di sini saya Alpan Haidir Rasid Tarhab, NIM I1A219006. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jambi, Pendidikan Bahasa Arab tahun 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Al-Quran dan Hadis yang membahas tentang makanan dan minuman yang halal. Baiklah, pengertian makanan dan minuman yang halal. Kata makanan berasal dari bahasa Arab yaitu tu'amun, yang artinya makanan. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar Sedangkan minuman berasal dari bahasa Arab yaitu as-sarbu, yang artinya minuman, yang secara terminologinya yaitu sesuatu zat cair yang bisa diminum untuk menghilangkan haus. Sedangkan kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan ikatan atau dibolehkan, dan sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran agama Islam. Jadi pada intinya makanan dan minuman yang halal itu adalah makanan dan minuman yang dibolehkan dimakan dan minum menurut ajaran agama Islam dan sesuai dengan perintah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dasar-dasar hukum makanan dan minuman yang halal. Dasar-dasar yang pertama adalah berdasar Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul azim, yang sekira-kira artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW, an Abi Abdillahi Nu'mani ibni Bashri radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamuhunna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqas subhati istabara lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis subhati waqa'a fil harami qarra'i yur'a haulal hima yusiku ayyaqa fihi ala wa inna likulli malakin himma ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil masjidi mudgotam idza salahat salahal jasaduhu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim, yang sekira-kira artinya dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashri radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat atau yang samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barang siapa yang takut terhadap subhat, kepada subhat, berarti dia menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada subhat, maka
akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Nah, sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki aturan, dan aturan Allah dan larangan Allah lah adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jikalau dia rusak, maka rusaklah tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia itu adalah hati. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Jenis-jenis makanan dan minuman yang haram yang pertama adalah jenis makanan bangkai. Dan dijelaskan Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 145 yang artinya, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya baginya yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan selain nama Allah. Quran surah Al-An'am ayat 145. Yang kedua, darah yang mengalir. Yang ketiga, daging babi, dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 dan Quran surah Al-An'am ayat 146. Dan yang keempat, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama selain Allah, atau menyebut nama selain Allah. Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 dan Quran surah Al-An'am ayat 121. Oleh karena itu dihalalkan mengkonsumsi sembelihan orang kafir, orang musyrik, atau orang majusi, sebab sembelihan mereka tidak sah karena tidak menyebut nama Allah. Adapun sembelihan ahli kitab boleh dimakan selama tidak diketahui bahwa mereka menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Yang kelima, hewan yang disembelih untuk berhala. 2. Jenis minuman yang haram. Jenis minuman yang haram di sini yaitu adalah jenis minuman yang dapat merusak akal pikiran kita atau dapat memabukkan kita atau menghilangkan akal kita, yaitu seperti amer, miras, tua, cuka, dan lain-lain. Yaitu dan makanan yang tercampur najis, dan minuman yang beralkohol, minuman yang dianggap memiliki kekuatan atau jimat-jimat gitu, dan minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin, minuman yang diperoleh dari mencuri atau menipu, atau meminum yang dibeli dengan harta yang tidak baik atau harta yang tidak halal, atau korupsi atau riba adalah haram diminum meskipun meminum tersebut asalnya adalah halal. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran berikut ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang tidak sah atau jalan yang batil. Quran surah An-Nisa ayat 29. Yumkin kapahunaan ini sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.